Yesus. Terima kasih, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Bapak yang baik. Kayak mau beriman ya Tuhan, sekali Yesus, selamanya Yesus dalam kehidupan kami. Bapak, kayak mau menjadi seperti Engkau. Kayak mau mendengar suara-Mu ya Tuhan. Ajar kami memahami dan mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kayak berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 5 September 2024, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan
kita dimuliakan untuk menjadi seperti Kristus. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Roma 8 ayat yang ke-30. Saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Ayat ini memberikan pengharapan yang luar biasa kepada kita. Sebagai orang percaya, Paulus menegaskan bahwa ada sebuah proses ilahi yang membawa kita dari penetapan, pemanggilan, pembenaran, hingga kemuliaan yang sempurna. Kemuliaan ini adalah tujuan akhir dari perjalanan iman kita sebagai murid Kristus. Jadi apa arti dari dimuliakan untuk menjadi seperti Kristus? Ketika Paulus berbicara tentang dimuliakan, ia merujuk pada proses transformasi yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus dalam karakter dan kehidupan kita. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 18, Paulus mengatakan, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ini adalah panggilan bagi kita untuk mengalami perubahan hidup yang progresif menuju kesempurnaan seperti Kristus. Faktor-faktor apa saja yang membuat kita dapat dimuliakan untuk menjadi seperti Kristus? Ada beberapa faktor yang membuat kita dimuliakan sebagai murid Kristus. Yang pertama, iman yang hidup dan aktif di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Lalu yang kedua, ketaatan kepada firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Lalu yang ketiga, kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Dan yang keempat, ketekunan dalam menghadapi pencobaan di dalam Yakobus 1 ayat 12. Semua ini adalah aspek-aspek penting yang membentuk karakter kita untuk menjadi seperti Kristus. Tindakan yang harus kita kerjakan sebagai umat Tuhan, kita harus hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Dalam Filipi 2 ayat 12 sampai 13 mengingatkan kita untuk tetap mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Karena Allah yang bekerja di dalam kita untuk berkehendak dan bertindak menurut kerelaannya, kita juga harus terus berdoa, membaca firman Tuhan, dan bersekutu dengan sesama orang percaya untuk saling membangun dalam iman. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Contoh tokoh Alkitab yang dimuliakan. Salah satu contoh tokoh Alkitab yang mengalami kemuliaan adalah Musa. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 7 sampai 18, Paulus menggambarkan bagaimana wajah Musa bercahaya setelah berbicara dengan Tuhan. Musa menunjukkan kehidupan yang penuh ketaatan dan kerendahan hati. Contoh lainnya adalah Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus dan imannya yang kuat bahkan di tengah ancaman kematian. Di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai yang ke-60. Hal-hal yang harus dihindari. Ada beberapa hal yang harus kita hindari agar tidak kehilangan janji kemuliaan Tuhan. Yang pertama, hidup dalam dosa. Di dalam Roma 6 ayat 23. Lalu yang kedua, keras kepala dan tidak mau bertobat. Di dalam Ibrani 3 ayat 12 sampai 13. Dan yang ketiga, cinta akan dunia dan segala keinginannya. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Contoh tokoh Alkitab yang kehilangan kemuliaan karena kesalahan mereka adalah Saul yang tidak taat pada perintah Tuhan. Di dalam 1 Samuel 15 ayat 22 sampai 23. Dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus demi uang. Dalam Matius 26 ayat 14 sampai 16. Contoh konkret murid Kristus pada masa kini. Di zaman modern ini, kita dapat melihat contoh-contoh murid Kristus yang tetap setia meskipun menghadapi godaan dunia. Salah satu contohnya adalah Corrie ten Boom, penulis Kristen asal Belanda yang meskipun menghadapi penderitaan yang luar biasa selama Perang Dunia Kedua, tetap mempertahankan imannya dan menjadi saksi hidup tentang kasih dan pengampunan Tuhan. Contoh lainnya adalah orang-orang yang bekerja di ladang misi, meninggalkan kenyamanan hidup demi melayani Tuhan di tempat-tempat yang sulit dan berbahaya. Refleksi kita pada hari ini,
dalam perjalanan kita sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk terus bertumbuh dan mengalami transformasi yang membawa kita semakin dekat kepada gambar Kristus. Proses ini membutuhkan iman, ketaatan, ketekunan, dan kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita berkomitmen untuk hidup seturut dengan panggilan ini, menjauh dari segala hal yang dapat menghalangi kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, dan menjadi saksi yang hidup tentang kasih dan kekuatan Kristus di dunia ini. Kiranya kita semua terus dimuliakan untuk menjadi seperti Kristus sebagai bukti nyata dari karya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk renungan pada hari ini. Biarlah kita selalu dimuliakan untuk menjadi seperti Engkau Tuhan. Bagaimana hidup kita Tuhan, yang dari semula telah Engkau ciptakan Tuhan. Biarlah hidup kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, kami selalu berkomitmen untuk seturut dengan apa yang sudah menjadi panggilan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus pada perenungan hari ini. Biarlah firman ini selalu merema di kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.